Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidi al-mabrur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin basyarana bisurur wa ala alihi wa sahbihi man jahada fid dini ila yaumil ba'thi wan nusyur, amma ba'du. Ada sebuah teka-teki di mana pertanyaan ini mungkin sering kita dengar. Saat Fakhrul
berumur 20 tahun. Adiknya berumur setengah dari Fahrul. Pada saat Fahrul berumur 50 tahun, berapakah umur adiknya? Angka memang terkadang terdengar membingungkan. Bahkan pelajaran matematika merupakan sebuah pelajaran yang begitu membosankan. Akan tetapi angka akan menjadi menyenangkan bila berhubungan dengan yang namanya uang. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Seorang ulama yang bernama Dalf bin Jahdar Asyibli. Kita sering mendengar nama beliau disebut Imam Asyibli. Beliau tinggal di kota Baghdad, seorang tokoh ulama besar dan juga ahli tasawuf. Beliau menjadi tokoh terkemuka di abad 3 dan 4 Hijriah. Suatu saat dalam sebuah tafakurnya, beliau seakan mendengar suara dari dalam hatinya. Suara itu mengatakan, kamu pelit. Anta bakhil, kamu pelit. Beliau dengan sangat marah menentang suara tersebut. Aku tidak pelit. Tapi suara itu kembali bergema dan berkata, kamu pelit. Akhirnya beliau pun berazam, bercita-cita. Seandainya hari ini ada yang memberikan uang kepadaku, maka seluruhnya akan aku sedekahkan kepada orang miskin pertama yang aku jumpai. Tak lama kemudian, ada orang yang bersedekah kepada beliau sebanyak 50 dinar. 1 dinar adalah 1 keping uang emas yang beratnya 4 gram, emas 22 karat. Kalau harga sekarang 1 gramnya kurang lebih 300.000. Berarti 50 dinar jika dikurs kurang lebih harganya 60 juta rupiah. Beliau berjalan mencari orang miskin yang pertama. Dan ternyata beliau berjumpa dengan seorang kakek tua renta dan matanya buta sedang duduk di tukang pangkas. Kakek ini sedang potong rambut. Beliau langsung memberikan uang tersebut kepada si orang buta ini. Tapi ternyata orang buta ini menolak dan berkata, Pak, serahkan saja kepada tukang cukur ini. Asyibli lalu berkata, wahai bapak tua yang buta, apakah Anda tahu berapa uang yang mau saya serahkan? Uang ini senilai 60 juta rupiah. Dan Anda menolaknya, lalu menyerahkan kepada si tukang cukur. Biaya cukur Anda berkali-kali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat, bahkan beratus-ratus, bahkan beribu-ribu kali lipat. Tidak sepadan dengan uang yang akan saya berikan. Si orang buta ini pun menjawab, benarlah apa yang hatimu katakan, anta bakhil, kamu adalah orang pelit. Asyibli pun terkesima, terpana dan terkejut. Mengapa orang buta ini tahu pergolakan di dalam hatinya? Lalu dia pun mengalah dan memberikan uang ini kepada si tukang cukur. Tukang cukur ini pun lalu menolak uang tersebut. Dia pun berkata, sejak pertama orang buta ini duduk, saya sudah berkasat di dalam hati, saya tidak akan menerima sepeser pun biaya pangkas dari orang buta ini. Silahkan Anda bawa uang Anda kembali. Asyibli pun cuma bisa menyesal, bersedih, menangis, lalu beristighfar. Dia punya niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Niat baik memang tidak selalu diterima dengan baik, akan tapi pastinya akan menemui akhir yang baik. Saat itu Asyibli berduka. Dia pun menangis lalu membuang uang tersebut ke dalam lautan. Uang 60 juta hanyut tak bersisa. Luka memang tidak memiliki suara sebab air mata jatuh tanpa bicara.
Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 7 Zulqi'dah 1442 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini masih ada tempat kita bersedekah, masih ada tempat kita menyerahkan harta, masih ada tempat untuk kita menyalurkan harta kita. Masjid di mana tempat kita berada hari ini masih sangat membutuhkan uluran tangan kita. Inna awwala baitin ussisa 'alat taqwa. Masjid inilah tempat kita melakukan ibadah ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai kita tiba di hari tidak ada lagi orang yang menerima sedekah kita, tidak ada lagi tempat kita menyerahkan harta kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak Anda kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Salurkan harta terbaik Anda sekarang juga di kotak-kotak amal yang ada di sekeliling Anda. Saya yakin Anda pasti bisa. You are stronger than you know, more capable than you are dreamer. Anda pasti mampu, pasti bisa untuk bersedekah hari ini sebelum sedekah kita tidak ada lagi yang menerima. Allah berfirman, Rasul bersabda dan UG berkata, semoga salawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang pernah bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala wa tazidul umura. Sedekah dapat menolak bala dan memanjangkan umur. Hari ini kita masih berada di tengah pandemi. Kita berada di musim wabah yang begitu mendera. Wabah COVID masih ada di sekitar kita. Kenapa namanya COVID? Karena mungkin berasal dari Cina. Kalau berasal dari Jawa mungkin Mas Fit. Kalau berasal dari Aceh mungkin Bang Fit. Kalau berasal dari Padang mungkin David. Kalau berasal dari Bali mungkin Beli Fit. Percaya atau tidak, believe it or not. Tapi inilah COVID. Dan Rasulullah mengajarkan kita solusi yang paling jitu agar COVID segera berlalu. Solusinya hanya satu, sedekah. Sedekah inilah yang Rasulullah ajarkan sebagai solusi menolak segala wabah. Dan ini Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, serta para ulama yang mu'tabar. Yakinlah sedekah inilah yang mampu menjauhkan kita dari bala, memanjangkan umur kita, mendekatkan orang-orang yang kita cintai, dan mewujudkan semua keinginan kita. Kita bisa menjadi apapun, percayalah, siapapun bisa menjadi apapun. Kata ikramau wa ta'ziman ulun tuan kepada Al-Mukarram Imam Syekh Masjid Al-Mabrur, ayahanda kita bersama, Abah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau agar bisa selalu bersama kita, kepada seluruh pengurus dan BKM Masjid Al-Mabrur, terutama kepada Tengku Fahrul yang kagum undang ulun tuan, dan juga seluruh remaja masjid, serta para Abu, Abi, Abia, Walid dan Tengku, ayahanda, ananda, adinda, serta seluruh jamaah yang hari ini saya yakin sudah semangat untuk berinfak di kotak amal yang tersedia di samping kita. Setidaknya hari ini ada 3 model orang yang berada di depan kotak amal. Orang pertama, dia pura-pura tidur. Ketika kotak celeng lewat di depan, pura-pura tidur. Setelah celengnya lewat, lalu bangun lagi. Ada ya? Ada. Ada yang kedua, orang yang ketika kotak amal celeng itu lewat di depan dia tersenyum di depan celeng tersebut, lalu kembali celengnya lewat. Ternyata hari itu dia tidak membawa uang. Mungkin Jumat ini di kantongnya kosong uang, jadi dia cuma bersedekah dengan senyum. Tapi tidak apa, panitia menunggu Anda, silahkan setelah pulang Jumat kembali lagi berikan sedekah terbaik Anda. Jangan cuma sedekah senyum. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada sebagian yang sedekah 100.000 di ujung sana, ada yang sedekah 50.000, tapi ada juga yang orang sedekah dengan ikhlas. Ada yang mungkin memegang uang ribuan, pengribe, kagak balut-balut, karena beliau ingin ikhlas. Tidak mau sedekahnya ini diketahui oleh orang lain. Lalu beliau, uangnya itu kagak supit, kagak kubah, gebalut-balut memang jangan diketahui oleh orang. Tapi hari ini bersyukurlah Anda.
Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah bersabda, "Inna shadaqata tudha'afu fi yaumil Jum'ah." Sesungguhnya sedekah akan dilipat gandakan pada hari Jumat. Walaupun on ribe yang kana balut-balut, yang kana punyi-punyi, yang kana punyo-punyo bonokan, kalau hari ini hari Jumat, uang Anda pasti akan berlipat ganda. Sedekahkan uang terbaik Anda agar Allah memberikan pahala juga yang berlipat ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Masjid kita masih membutuhkan uluran tangan, berikan dan salurkan sedekah terbaik Anda. Jika semangat ini runtuh, semangat untuk memberikan sedekah, saya yakin ada orang-orang di sekitar kita, di sekitar Pase, Muara II, yang akan memberikan semangat, membangkitkan spirit kepada kita, agar kita lebih berenergi dalam memberikan sedekah ke masjid kita tercinta, Masjid Al-Mabrur Junda. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam pengajian rutin saya di setiap malam Rabu di Kedai Aceh, saya membahas fenomena gaib yang berada di sekitar kita. Ada sebuah hadis Rasulullah, la yazalu qadamu abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam di hari kiamat sehingga ditanyakan dari 4 hal. An umrihi fima afnah, daripada umurnya kemana dihabiskan. Wa an ilmihi kaifa ya'maluhu, daripada umurnya bagaimana dia mengamalkan. Wa an malihi aina wajadahu wa kaifa iktasabahu, daripada hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Wa an jasadihi lima anfa'u, dan daripada tubuhnya kemana dia manfaatkan. 10 menit ke depan akan kita coba bahas 4 perkara ini. Umur, ilmu, harta, dan juga tubuh sebagai 4 pertanyaan akhirat. Di akhiratlah kita akan dihakimi oleh Allah. Allah yang maha hakim. Wallahu khairul hakimin. Allah yang maha adil dalam memberikan hukuman. Bukan seperti kita menghakimi tanpa tahu apa yang terjadi. Dasar manusia. Kaum ayah metua asa syurga Allah. Pertanyaan akhirat pertama tentang umur. Seorang pengedar narkoba digerebek polisi. Jangan bergerak atau saya tembak. Tembak saja Pak, saya juga masih jomblo. Banyak di antara kita yang umurnya dihabiskan untuk cinta. Tapi terkadang di antara kita ada yang mulai cintanya sudah kehilangan rasa. Rasa yang dulu pernah ada. Kita bertanya kepada pasangan kita, apa masih ada ruang? Jika ada, aku akan pulang. Tapi jika tidak, biarkan aku menghilang. Ada yang umurnya diisi dengan bekerja dan bekerja, bahkan takut hilang pekerjaan. Anda akan menemukan banyak yang lebih baik dari saya, tapi yang sama dengan saya, hanya saya seorang. Ada yang umurnya digunakan untuk berbuat baik, itu pun harus siap kecewa. Karena orang baik pun harus siap untuk akrab dengan ketidakbaikan. Umur kita yang terbaik hanyalah kita gunakan untuk tempat yang terbaik. Ahabbul makani indallahi fid dunya al masajid. Sebaik-baik tempat di sisi Allah di dunia adalah masjid. Jadikan umur kita habiskan di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Mabrur, tempat kita beriktikaf, tempat kita beribadah. Bahkan kita berharap, kita bercita-cita agar masjid ini menjadi tempat kita terakhir. Nyawa kita pergi dari tubuh kita. Kita ingin agar kita meninggal di masjid ini. Kita ingin agar kita disolatkan di masjid ini. Gunakan harta kita saat ini agar masjid ini lebih luas, lebih besar, agar banyak orang yang dapat melaksanakan sholat jenazah untuk kita. Jangan jadikan hubungan kita dengan masjid hanya sebatas antara senja dan daratan. Saling melihat tapi tak saling terikat. Saling menatap tapi tak saling menetap. Pererat hubungan kita dengan masjid, tempat terbaik di sisi Allah. Carilah tempat di mana Anda bisa dihargai, bukan hanya dibutuhkan. Karena dalam hidup Anda akan banyak berjumpa dengan orang yang membutuhkan Anda, tapi lupa bagaimana caranya menghargai Anda. Habiskan umur kita di masjid, memanjatkan doa kepada Allah. Kalau doa terbaik kita belum dikabulkan oleh Allah, sabarlah. Allah lebih tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Pertanyaan pertama tentang umur. Adun metuah asa syurga Allah. Pertanyaan akhirat kedua tentang ilmu. Orang bodoh berpikir bagaimana agar orang lain membalas kebaikannya. Orang cerdas
berpikir bagaimana membalas kebaikan orang lain. Sedangkan orang pintar minum tolak angin. Tapi hari ini kita sudah berada di era akhir zaman. Banyak kebodohan. Banyak para ulama yang telah wafat meninggalkan kita, memadamkan lampu dunia. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut. Innama yantazi'uhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah mencabut ilmu ini dengan mencabut para ulama di sekitar kita. Ustadz Gunawan, apa yang dapat kita lakukan? Saya selaku Sekretaris Utama Huda, Himpunan Ulama Dayak Aceh, mencoba melakukan pengkaderan. Kalau para ulama sudah berkurang, saat inilah dibutuhkan para baru, para tunas-tunas baru, pengkaderan ulama-ulama muda yang kita ambil dari daerah. Dari Menasa Masjid Muara II ada 4 orang yang kita kaderkan. Dan intinya nanti orang-orang ini akan menjadi tunas-tunas baru yang akan menjadi ulama penerang kita sebelum hari kiamat tiba. Masjid yang kita cintai ini, adakan pengajian setiap hari, ikuti pengajiannya. Jadikan tempat ini untuk kita belajar, karena setiap hari dalam kehidupan kita butuh belajar. Setiap hari kita menghadapi masalah, Tuhan membiarkan semua masalah ini terjadi dengan satu alasan. Semua ini adalah proses pembelajaran, dan bagaimana kita akan menghadapi seluruh proses ini. Dari mulai kita lahir sampai kita mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga kamu masuk ke liang lahat. Ini yang disebut dengan long life education. Hidup adalah belajar. Belajar memberi meski tak punya. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar jujur meski tak dipercaya. Belajar mendengar meski kita tak didengar. Belajar merawat meski kita sendiri sakit. Belajar membahagiakan walaupun kita sedih. Belajar tersenyum meski tak sanggup. Belajar memaafkan mesti marah. Belajar setia mesti tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang. Tapi kita sudah menjadi kodrat bahwa hati kita di dalam lautan pasti ada pasang surut. Kadang-kadang inilah fungsinya kita harus tetap menuntut ilmu, belajar dan belajar agar kita bisa setegar karang. Be yourself, be the best, yourself is the best. Jadilah dirimu sendiri, jadilah yang terbaik. Dirimulah adalah yang paling baik. Dengan proses yang kedua belajar, karena yang kedua ditanya di akhirat adalah ilmu. Ada matuah asal syurga Allah. Pertanyaan akhirat ketiga yaitu tentang harta. Sekarang semua orang berlomba mencari harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, hingga sampai ke liang kubur. Bahkan harta terkadang menjadi syarat untuk mendapatkan cinta. Harta, wanita, dan kuota. Kalau kamu cari yang tinggi dan kaya, aku mundur. Tapi kalau kamu cari pengobatan Cina, aku puntur. Kita tahu, terkadang harta, cinta, dan wanita malah membuat kita jauh dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai daripada mengingat Allah di masjid ini. Jadikan Masjid Al-Mabrur tempat kita bersedekah, tempat kita mengeluarkan harta terbaik kita. Jangan sampai kita terlena oleh cinta dan harta kita. Jika bersamamu membuatmu makin jauh dari Allah, maka jauhilah aku. Kalau kita kehilangan harta, jangan risau. Selama yang hilang bukan Allah dari hati kita, maka kita pasti akan baik-baik saja. Jaga harta kita tetap bersama kita, bawa dia ke akhirat. Kita simpan di rekening akhirat agar kita bisa nikmati saat pertanyaan ketiga ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Sedekahkan semua harta kita di Masjid Al-Mabrur Cunda ini, karena di hidup kita hanya sementara dan harta tidak kita bawa mati. Di Al-Quran ini ada 90 tempat Allah menjamin harta untuk kita. Tapi hanya ada satu ayat, Al-Baqarah 268, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kamu kemiskinan. Apakah kita akan percaya dengan janji syaitan dan melupakan 90 janji Allah? Ini kembali kepada kita. Jangan takut miskin.
apabila Anda mau bersedekah. Karena sabda Rasulullah, la yanqusu malun bisadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, bahkan akan bertambah dan bertambah. Inilah janji Allah dan juga janji Rasulullah. Pertanyaan ketiga di akhirat tentang harta. Harta sebuah benda yang sangat unik dan memiliki fenomena yang luar biasa. Bahkan di sebuah pertanyaan anak SD ditanyakan, sebutkan 3 benda padat yang bisa dicairkan. Ya, benar. 3 benda padat yang bisa dicairkan, BPKB, sertifikat tanah, dan emas. Inilah dia harta. Ma'asyiral muslimin, pertanyaan yang keempat, yang terakhir, yaitu tentang tubuh. Seorang anak bernama Mil dibesarkan di kota LA dan diculik 234 pasukan, di Samsu disembunyikan di gudang garam, dipukul sampai mentol, lalu dibawa ke rumah sakit Marlboro, disuntik dengan jarum super hingga sembuh dengan sempurna. Terkadang rokok yang kita hisap hari ini membuat kita merusak tubuh kita. Tubuh adalah amanah Allah. Harta kita gunakan untuk merusak tubuh kita. Bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat kelak saat Allah bertanya keempat tentang tubuh kita? Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu ke kebinasaan. Rokok bahkan akan berujung ke narkoba, akan merusak kita. Tubuh yang sehat membuat kita sombong. Jaga tubuh kita, jangan sombong. Karena kelak kita akan diminta pertanggungjawaban. Kesombonganmu tidak akan mencapai langit. Keangkuhanmu tidak mampu membuatmu abadi di dunia fana ini. Semua akan berakhir dan kembali kepadanya. Kalau kita hari ini kita gunakan harta kita gunakan uang yang kita miliki untuk membeli rokok. Rokok yang kita punya, kita ambil dari dompet kita, kita beli. Tapi ini sebenarnya adalah membakar harta kita. Kita gunakan harta kita ini untuk membakar uang dan harta yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah di akhirat kelak? Inilah 4 hal yang kaki kita tidak akan mampu bergerak di hari kiamat kecuali kita menjawab ini, yaitu umur, ilmu, harta, dan tubuh. Persiapkan diri kita di kesempatan khutbah singkat ini agar kita paham apa yang akan kita jawab saat Allah bertanya kepada kita. Jangan ragu dengan hilangnya harta kita dengan bersedekah. Jangan ragu, karena nanti di akhirat, kalau hari ini kita tidak bertindak, kita akan kesepian. Belajarlah dari kuntilanak. Walaupun dia kesepian, masih bisa tertawa. Hari ini kesempatan kita untuk bersedekah di Masjid Al-Mabrur kita tercinta, agar kelak kita dapat menjawab pertanyaan di akhirat. Inilah saja khutbah singkat kita. Semoga mengilhami dan menginspirasi kita semua. Kita masuki rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyah, tajidu indaha fawzan wa najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minin ittaqullaha fi kulli a'malid din. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa ansur ibadakal muwahhidin fil Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.